Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya, terkhususnya siswa kelas 11 IPA MIA 1, 11 MIA 2, dan 11 MIA 3. Adapun pada hari ini, materi kimia kita adalah tentang tata nama alkena. Sebelumnya, di minggu lalu, kalian sudah pelajari tentang tata nama senyawa alkana, ya. Nah, tata nama alkena. Ya, kalau dia alkana, ikatan tunggal. Kalau alkena, tentunya memiliki ikatan rangkap 2. Kalau nanti dia ikatan rangkap 3, berarti alkuna. Ya, rumus umum dari alkena adalah CnH2n, di mana N adalah jumlah atom C. Kemudian nama rantai induknya itu berasal dari nama alkena. Di sini akhiran ana diganti dengan ena. Jadi kalau untuk tata nama alkana yang minggu lalu sudah kalian pelajari, jika jumlah atom C-nya 1 namanya metana, jumlah atom C-nya 2 namanya etana, jumlah atom C-nya 3 propana, atom C4 butana, atom C5 pentana, atom C6 heksana, atom C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 adalah dekana. Nah, untuk tata nama alkenanya seperti yang sudah dijabarkan di atas tadi, bahwa akhiran ana itu diganti menjadi ena. Ya, jadi kalau dia 2 atom C-nya harusnya namanya etana. Tapi kalau dalam senyawa alkena dia akan diganti menjadi etena. Ya. Kemudian atom C-nya 3 awalnya di alkana namanya propana, dia diganti menjadi propena. Kemudian atom C4 butena, C5 pentena, C6 heksena, C7 heptena, C8 oktena, C9 nonena, dan C10 dekena. Ya, jadi akhiran ana diganti menjadi ena. Nah, untuk strukturnya, ya, gambar strukturnya. Nah, etena tadi dia atom C-nya ada 2. Ya, maka kalian gambarkan seperti ini. Atom C ada 2 dengan ikatan rangkap 2. Ya, 1, 2. Nah, ingat sebelumnya saya sudah ajarkan juga bahwa atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen. Jadi kalau ini ikatannya sudah ada 2, berarti kurang 2 lagi, maka atom H-nya di sini ada 2 supaya 4 ikatannya, ya. Nah, yang C di sini juga begitu. 2 ditambah 2 atom H supaya ikatan kovalennya ada 4. Ingat sifat khas dari atom karbon. Dari 2 minggu sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa untuk sederhananya atom C tangannya 4. Saya katakan seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya gambar dari etena ini mau saya jabarkan supaya kelihatan mana Bu yang tangannya 4 itu, kalian bisa lihat seperti ini. Ya, nah ini dia. Atom C, ikatan rangkap 2, C. Tadi atom C-nya ada 2, ya. Nah, tangannya 4, di sini ada 2, lalu kita buat 1, 2. Jadi ada 4 dia. 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah H. H. Lalu yang atom C1 lagi, karena sudah ada 2 berarti kurang 2 lagi. Nah, di sini atom H dan atom H. Jadi ini dia, kalau gambar dari etena saya jabarkan seperti ini, ya. Jadi kalau disingkat gambarnya menjadi seperti ini. CH2 rangkap 2 CH2. Ini ya, CH2 CH2. Nah, itu cara menggambarkan strukturnya. Kemudian jika atom C-nya 3, nah namanya propena. Nah, buat atom C-nya ada 3, 1,
2, 3. Ikatan rangkap duanya juga harus ada. Nah, kebetulan contoh yang saya berikan ini ikatan rangkap duanya berada pada atom C yang pertama. Di sini dia. Inilah propena. Kalau butena, atom C-nya ada 4. Berarti kita buat C-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan rangkap duanya kita buat di sini saja. Inilah butena. Lalu hanya di sini ada 2. Ya kan? Di sini H ada 1, tapi angka 1 tidak perlu kita tuliskan ya. H, cukup H saja. Kemudian yang atom C yang ini tangannya sudah ada 2, berarti kurang 2 lagi, maka kita buat H sebanyak 2. Lalu untuk atom C yang terakhir tangannya masih ada 1, berarti kurang berapa? 3 lagi ya. Maka di sini atom H sebanyak 3. Nah, inilah gambar dari butena. Nah, kalau pentena atom C-nya sebanyak 5 bagaimana? Nah, pentena atom C-nya ada 5. Maka kita tulis C 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita buat ikatan rangkapnya ada di sini. Ikatan rangkap duanya. Lalu isi H-nya. Di sini H ada 2 karena tangannya sudah ada 2 di sini. Lalu di sini H ada 1 karena sebelumnya tangan sudah ada 3. 1, 2, 3 supaya 4 kurang 1 lagi ya. Kemudian atom C berikutnya butuh H sebanyak 2 ya. Yang ini H sebanyak 2 dan yang terakhir H sebanyak 3. Nah, begitu seterusnya. Nanti tugas kalian menggambarkan di catatan bagaimana gambar struktur dari heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar struktur dari alkena yang harus kalian gambarkan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan ini tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya alkil. Nah, alkil ini rumusnya CnH2n tambah 1 ya. N itu adalah jumlah atomnya, jumlah atom C ya. Jika jumlah atom C-nya 1 berarti rumus molekulnya C1 H2 kali 1 tambah 1 berarti C1 H3. Ini dia. Kalau C-nya 1 namanya metil. Tadi kalau dia alkana namanya metana, etana, propana, butana, pentana sampai 10 kan. Kalau dia alkil namanya menjadi metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, akhirnya jadi il. Jadi begitu seterusnya sampai 10. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Nah, metil C-nya 1 berarti CH3. Etil C-nya ada 2 berarti C2H5. Ingat rumusnya CnH2n tambah 1 di mana n adalah jumlah atom C-nya. Ya, jadi kalau misalnya jumlah atom C-nya 4 namanya butil, ya kan? Berarti C4 H2 kali 4 tambah 1 berarti 9. Nah, begitu cara membuat alkil. Nah, tugas kalian tuliskan alkil yang berikutnya mulai dari atom C5, 6, 7 sampai 10. Ini nanti kalian tuliskan di catatan. Ini tugas ya. Jadi sudah ada 2 tugasnya. Tadi pertama struktur alkena, kemudian struktur dari alkil berikut dengan namanya. Itu sudah ada 2 tugasnya. Nah, itu untuk penamaannya. Ya, sekarang kita akan masuk ke tata nama atau cara memberikan nama kepada senyawa alkena. Nah, seperti yang minggu lalu untuk alkana, ya, ini hampir mirip juga dengan alkana. Ada beberapa aturannya. Ya, yang pertama,
untuk menentukan nama dari senyawa alkena, aturan yang pertama adalah tentukan atom C yang terpanjang. Atom C yang terpanjang ini dikatakan juga rantai induk. Kemudian tentukan alkilnya atau cabangnya. Alkil itu cabangnya. Yang ketiga, beri penomoran. Kemudian yang keempat, penulisan namanya. Tulis dulu posisi atau nomor dari alkilnya, kemudian tuliskan nama alkilnya, kemudian nama rantai C terpanjangnya atau nama rantai induknya, ya. Nah, kalau terdapat lebih dari satu ikatan rangkap dua, ini namanya diganti, dia menjadi diena kalau ikatan rangkap duanya ada dua. Ya, ada dua ikatan rangkapnya. Lalu kalau dia ikatan rangkap duanya ini ada tiga, namanya jadi triena. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan berikan contohnya sebagai berikut, ya. Untuk contoh yang pertama. Nah, di sini ada gambar struktur dari senyawa alkena CH3, CH, CH3, CH, CH, CH2 dan CH3. Berikan nama dari struktur senyawa alkena ini. Nah, sesuai dengan aturannya. Tentukan dulu atom C yang terpanjang. Atom C yang terpanjang yang ini. Nah, ini berarti induknya. Ini induknya. Kemudian, berarti yang tersisa di sini inilah cabangnya. Tentukan alkilnya. Ini cabang atau alkil. Lalu beri penomoran. Penomoran dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap dua. Kita mulai dari sini. Ini ikatan rangkap duanya, maka nomor mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, kemudian tuliskan namanya. Mulai dari posisi nomornya. Ya, posisi atau nomor alkilnya. Alkil kan ada di sini pada nomor 2, maka tulis nomor 2. Kemudian nama alkilnya, kalau dia CH3 tadi sudah saya jelaskan berarti dia metil, ya. C-nya 1 berarti metil. 2 metil. Kemudian tuliskan nomor ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap itu ada pada nomor 3. 1, 2, 3, ini ikatan rangkap duanya. Berarti buat 3. Nah, induknya ada 6. Kalau dia 6 berarti C6 berarti heksena. Maka namanya heksena. Berarti senyawa berikut namanya adalah 2 metil 3 heksena. Itu ya. Nah, untuk contoh yang kedua, saya berikan contoh lagi supaya lebih paham. Nah, di sini ada 2. Nah, ada 2 ikatan rangkap duanya. Ya kan? Kalian bisa lihat CH2 rangkap 2, CH, CH rangkap 2, CH, CH3. Nah, tentukan rantai induknya, itu yang pertama, atau atom C terpanjang di sini dia. Nah, ini adalah rantai induknya. Berarti tidak ada cabang di sini, tidak ada alkil. Maka kita berikan namanya mulai dari nomor ikatan rangkapnya. Kita mulai dari sini. Kenapa dimulai dari sini? Karena lebih dekat dengan ikatan rangkap duanya. Kalau kita mulai dari sini 1, 2 baru ketemu ikatan rangkap. Tapi kalau kita mulai dari sini 1 langsung ketemu ikatan rangkap. Jadi penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nama dari senyawa alkena ini adalah berikan nomor ikatan rangkapnya pada nomor 1, kemudian pada nomor 3, ini dia pada nomor 3 ya, ikatan rangkapnya pada nomor 1 dan nomor 3, 1, 3. Nah, karena jumlah atom C-nya 5, maka ini namanya harus diganti menjadi diena. Maka harusnya pentena, tapi karena ada 2 ikatan rangkapnya dia menjadi pentadiena. Ya, kalau nanti 3 dia berarti pentatriena, seperti itu dia. Nah, ini contoh yang saya berikan ada 2 ikatan rangkap duanya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah
CH3 rangkap 2, CH3, CH, C2H5, CH, CH, CH2 dan CH3. Nah, perhatikan di sini ada 2 ikatan rangkap 2-nya, ya. Tentukan atom C terpanjang. Ini dia, atom C yang paling panjang itu ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7. Berarti yang ini adalah alkil. Ini adalah alkil. Di sini ada 2 cabangnya atau 2 alkilnya. Lalu kemudian beri penomoran. Nomor dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti dari sini 1 langsung ketemu ikatan rangkap 2. Jangan mulai dari sini. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3 baru ketemu ikatan rangkap 2. Jadi nomor dimulai dari yang terdekat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dia. Ini alkilnya pada nomor 2 metil. Pada nomor 3 etil ya. C-nya 1 metil, C-nya 2 etil. Maka beri namanya. Tuliskan posisi nomor cabang. Pada nomor 2 metil. Kemudian pada nomor 3 etil. Kemudian nomor ikatan rangkapnya pada nomor 1 dan nomor 5. Nomor 4 ya. 1, 4. Atom C-nya 7 berarti heptadiena. Maka senyawa ini namanya adalah 2 metil, 3 etil, 1, 4 heptadiena. Itu dia. Jadi itu 3 contoh yang saya berikan. Nanti saya akan berikan 1 soal lagi tugas untuk kalian. Saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan kalian tanyakan kepada saya di grup ataupun di classroom kita. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.